Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya beruntung bisa ketemu dengan Pak Antony Putirai yang baru-baru ini mendapatkan Man of the Year Award, Pak ya, dari majalah Gatra. Pak Antony ini dari Tamara Group. Nah, saya mau menggali nih dari Pak Antony, apa saja sih yang sukses yang selama ini sudah didapatnya gitu ya. Setahu saya Pak Antony ini banyak main di perhotelan, properti, dan restoran, Pak ya. Iya, betul, ya. Pak. Bisa nggak Pak di-share nih kepada teman-teman yang netizen nih ya, apa gitu yang apa rahasia sukses deh Pak ya, yang sehingga Bapak ini, walaupun saya tahu sukses itu kan nggak bisa dicapai semalam gitu ya, pasti ada perjalanannya yang berliku-liku. Bisa nggak di-share Pak supaya teman-teman ini tahu Pak? Baik Pak. Iya. Pertama-tama saya suka sekali nonton YouTube-nya Pak Chandra. Iya. Karena Makasih. beliau suka meluruskan yang miring-miring nih. Berita-berita itu. Iya. Jadi untuk yang sukses ya Pak ya. Arti sukses itu kan macam-macam ya bagi semua orang ya. Iya. Suatu kesuksesan bukan berarti orang yang kaya raya, yang punya rumahnya 1000 meter, punya mobilnya 5, itu bukan berarti harus sukses ya. Iya. Tapi bagi saya kita mestinya mencapai yang namanya good success. Iya. Di mana good success itu keluarga kita baik, hubungan keluarga ya kita baik, kita juga bisa membuka lapangan kerja. Hubungan keluarga itu penting. Lalu kalau kita untuk sehat, untuk apa kalau kita itu sakit-sakitan? Iya. Dan kita punya banyak uang tapi sakit-sakitan. 1 triliun, tapi kalau kita tidur di ICU dengan selangkangan kiri, itu not a success bagi saya kan. Maka hubungan relasi kita dengan teman, kalau kita banyak musuh, itu juga bukan good success ya. Bagi saya pencapaian itu lebih penting. Seperti bayi kalau dia baru toddler, dia baru bisa ngesot gitu. Begitu dia besaran dikit, dia baru bisa berdiri. Nah, dia belajar lagi waktu dia udah umur berapa? Setahun lebih. Itu udah kesuksesan kan? Bagi saya itu. Oke. Dan seperti yang Bapak bilang, sukses itu adalah proses lah ya Pak ya. Kan nggak mungkin bayi itu baru lahir tiba-tiba punya perusahaan, kan nggak mungkin ya. Dia mesti sekolah dulu, mungkin pertama kali masih sering ngompol gitu ya. Nah, seiring jalannya proses pastinya menuju ke sesuatu yang lebih bagus. Di dalam prosesnya tentu ada sebut saja jatuh bangun, itu proses belajar lah ya, sehingga di kemudian harinya dicapailah apa yang mau kita achieve gitu kan Pak ya. Nah, bisa nggak Bapak share gitu ya pengalaman Bapak dengan bisnis Bapak di perhotelan, di properti, dan beberapa restoran gitu ya. Apa challenge terbesar, terutama khususnya berhubungan dengan COVID nih Pak? Kan COVID kita tahu 2 tahun terakhir itu banyak bisnis-bisnis di perhotelan kan kena dampak Pak. Oh pasti Pak. Iya. Pasti. Nah, apa tuh Pak kira-kira yang bisa dilalui itu Pak? Iya. Pertama-tama ya pasti karena Tuhan ya kita bersyukur ya. Kita bisa melalui itu. Tapi begini, saya boleh mengatakan bahwa COVID kali ini itu jauh lebih ringan daripada Krismon tahun 98 Pak. I see. Bagi beberapa orang memang lebih berat. Tapi bagi kami ya puji Tuhan tidak seberat 98 malah. Karena kita sudah ada fondasinya yang jauh lebih kuat daripada 98. Kita belajar dari kesalahan kita 98 itu. Yang dimana kita sebagai pengusaha kan suka tuh jor-joran tuh ya. Suka mau ngegas, dapat pinjaman dari bank, lalu kita langsung kembangkan kanan kiri ya, tanpa mengindahkan bahwa bisnis itu tidak selamanya booming. Ya, apalagi ada seasonnya. Nah, disinilah kita
sering miss gitu. Nah, teman-teman saya juga ya cukup prihatin, ada beberapa yang sudah ya masuk penjara, ada pun yang stroke, ya ada pun yang sampai meninggal karena stres gitu. Karena stres. Iya. Ya, kekayaan mereka orang pada waktu itu sangat banyak, memang mungkin lebih banyak daripada saya. Iya. Jadi dia melihat stresnya itu atau tantangan di COVID itu menjadi sesuatu yang mungkin menguras pikirannya, terus dia tidak bisa manage stresnya. Bener, Pak. Jadi walaupun dia Tagi. punya uang banyak, yang itu yang Bapak bilang, buat apa punya uang banyak tapi kalau ini uang banyak itu kan ada ceritanya lagi. Uang banyak dari mana dulu? Iya. Ada yang dari pinjaman kan. Iya. Nah, kalau banknya pinjamannya terlalu besar gearingnya itu berat sekali waktu zaman COVID. Iya. Kita pun hotel-hotel kita, dan karena saya di PHRI ya Pak ya, Iya. Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia juga, saya sebagai salah satu pengurusnya. Kita mengerti hampir semua. Karena kan nggak bisa keluar masuk, orang nggak boleh lockdown kan waktu itu ya, benar-benar keras lockdownnya, orang nggak boleh keluar, orang nggak boleh masuk, luar negeri nggak boleh masuk, kita nggak boleh keluar, akhirnya ya hotel babak belut, kita sempat nangis Pak. Iya. Ya, tapi ya bersyukur kami dari PHRI juga mengusulkan kepada pemerintah, dan pemerintah sangat bijaksana dan cukup gercep gitu ya, meresponin ini sehingga ada yang namanya oke, boleh masuk, tapi dia harus di karantina gitu. Karantina selama pertama-tama 14 hari, terus turun 10 jadi 7 hari kayak gitu Pak. Nah, itu membantu sekali. Iya. Sehingga orang-orang yang di karantina misalnya stay di hotel gitu kan. Iya. Pak, kalau boleh ini Pak ya. Saya kan baca-baca juga siapa ini Pak Antoni Putire gitu ya. Bapak masuk ke sektor properti sudah berapa lama nih Pak? Atau kira-kira tepatnya mulai dari tahun berapa Pak? Kalau kita di properti sebenarnya udah lebih dari 30 tahun sih. Sudah lebih dari 30 tahun? Jadi almarhum bapak saya memang dia sudah berbisnis di properti lama sekali. 30 tahun. 30 tahun? Iya. Kalau boleh tahu waktu zaman pertama properti yang orang tua itu kelola misalnya apa, perkantoran? Perkantoran kita ada. Di Sudirman bahkan. Sudirman. Ya, itu tahun 91. Iya. Iya. Sekarang gedung kita ada salah satu yang paling terpendek di Sudirman. Dulu cukup tinggi gitu ya. Sekarang pada banyak. Ya, oke. Ya, lalu kita juga ada landed property juga. Iya. Ada di beberapa area, sampai di Bekasi juga. Iya. Tapi sekali lagi 98 itu adalah pukulan yang sangat berat bagi kita. Iya. Dari sana kita belajar, karena kita juga kehilangan beberapa pada waktu itu. Oke. Ya. Kalau bisnis resto, Bapak mulai masuknya kapan tuh Pak? Sebenarnya bisnis resto itu saya udah masuknya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Iya, ada di Plaza Indonesia ya. Saya nggak usah sebutkan namanya, karena di sini bukan jualan ya. Iya. Tapi begini, saya tuh bersyukur, makanya kenapa saya bisa di-nominate jadi Man of the Year ya, padahal saya kan nggak mau gitu. Nah, salah satu dari Gatra bilang, Pak, Bapak kan dalam masa pandemi ini membuka 7 restoran. 7 ya, di pandemi ya ini kita bicaranya. Maka ada ceritanya gitu. Kalau umpamanya kita bicara yang dulu, saya ada apa, saya ada ini dan itu, saya nggak mau. Tapi ini ada alasan yang tepat gitu. Jadi ibu itu yang dari yayasan Duta Indonesia Maju, ya Bu Lisa sama si direkturnya Gatra bilang, Bapak ada ceritanya, baru saya mau. Gitu Pak. Iya. Nah, ini untuk menginspirasi teman-teman ya yang nonton channel ini juga, kan pasti ada yang mau belajar nih Pak. Apa sih yang menjadi kiat sukses Bapak nih, apalagi kita ngomong yang 10 tahun terakhir nih Pak. Bapak buka 7 restoran di tengah-tengah masa pandemi. Dan jadilah gitu kira-kira. Itu kan suatu tantangan yang nggak main-main. Maksudnya orang di dalam masa pandemi kasarnya begini.
mikir kan, kalau mau masuk bisnis kan, misalkan umpama saya punya uang 100 miliar, daripada saya bikin restoran buang 20 miliar, mendingan 20 miliar saya taruh deposito aja, ya kan, udah pasti, kecuali kalau banknya bangkrut lah ya. Ini Bapak mengambil resiko buka 7 restoran. Apa yang membuat Bapak kok yakin gitu ya dalam masa ini Bapak mau buka 7 gitu? Jujur saya bicara sekarang tentang keimanan. Iya. Karena kalau yakin belum tentu juga, Pak. Iya. Gitu. Waktu saya buka pertama kali juga ada YouTuber yang nanya saya begitu, bilang, Pak, Bapak nggak salah. Ini orang gila loh yang buka. Saya ingat sekali tahun 2020 Desember masih. 2020 Desember. Masih pandemi itu masih mengkhawatirkan sekali kan. Saya udah buka, tapi waktu itu cuma hanya kelasnya kelas coffee shop. Gitu. Lalu saya bilang sama dia, ya begini deh. Kalaupun saya tahu resikonya ini besar, kalaupun ini tutup, saya percaya Tuhan akan membuka yang lebih besar lagi. Yeah. Dan kejadian, kejadian Pak, ada 7 sekarang dalam waktu 2 tahun kita buka. Tapi Pak Chandra, sekali lagi itu pun saya tidak bisa katakan bahwa ini semuanya akan berjalan dengan lancar dan mulus juga. Yeah. Karena saya percaya bisnis restoran pun juga ada yang namanya waktunya, ada seasonnya juga kan. Life cycle-nya kalau yang sekarang ini mungkin saya melihat 3 tahun. Ya begitu dia udah lewat 3 tahun sampai bisa 5 tahun, itu bisa lama. Kenyataannya yang real sekarang, orang buka 2 tahun tutup, dia buka lagi brand yang lain, konsep yang lain, seperti itu Pak. Jadi saya pun masih belajar. Cuma saya dengan keyakinan saya, dengan iman saya percaya apa yang kita tabur, kita akan tuai. Good. Nah, balik lagi nih Pak ke bisnis properti. Nah, ini kan kita syuting di tempat Bapak nih, yang Bapak bangun nih ya, Kebayoran Icon ya. Kebayoran Icon. Kalau ada suara ning nong itu maklum ya, itu ada ambulan lewat tadi. Tapi kita memang santai nih, maksudnya tempatnya jalan raya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, banyak orang-orang, saya dari dulu Pak ya, teman-teman saya bilang saya orangnya kolot, pemikirannya gini, ini ada apartemen baru nih, dibangun nih, udah ini lagi murah nih ya. Saya selalu punya pemikiran yang sampai sekarang orang masih bilang kolot. Gini Pak, saya pernah beli, walaupun akhirnya saya cancel, di Johor Bahru saya beli properti, ternyata di Malaysia itu aturannya, wah bagus Pak. Dia nggak boleh jual unitnya kalau belum 30% ini, ya kan? Kita kan jualan gambar di sini. Tanahnya aja mungkin belum dibebasin. Betul. Dia sudah klaim ini tanah saya. Dia gambar gambar-gambar rumahnya yang dengan animasi desainnya keren lah gitu ya. Ayo ini bulan depan naik. Nah itu kan gimmick marketing lah gitu ya. Saya bilang saya bukan orang tipe yang percaya seperti ini. Lebih baik saya beli yang udah jadi walaupun harganya lebih mahal. Nggak apa-apa rugi, tapi saya confident, oh iya rumahnya udah ada kok, saya beli. Daripada saya beli gambar istilahnya. Nah itu satu Pak. Kedua, saya dulu selalu bilang, yuk kalau beli apartemen, apalagi apartemennya yang cuman baru gambar, ini bagi saya itu bukan investasi. Apalagi yuk beli sampai 3 unit, 4 unit, terus yuk pikir setelah nanti jadi otomatis ada yang sewa. Kan yuk mesti bayar service charge segala macam. Nah kalau Pak Antoni kan malah kebalikannya nih, yang bikin, yang orang jual. Nah saya ini investasi karena Bapak bangun mungkin dengan tanah yang pertama kali bagaimana gitu ya, karena Bapak add value dari tanah ini bikin bangunan. Nah itu investasi karena Bapak yang jual. Betul. Tapi kalau orang yang beli, kecuali dia pakai atau dia sudah tahu akan ada yang sewa, misalnya lingkungan ini dekat sama university, nah dia tahu nih pasti kalau saya beli nanti ada yang sewa, maybe oke lah itu investasi. Tapi kalau dia hanya guessing, nanti siapa tahu ada yang sewa nih ya. Bagi saya itu bukan investasi. Menurut Pak Antoni gimana? Saya setuju. Waktu saya nonton videonya Pak Chandra, saya tercerahkan juga itu. Karena ketika kita invest unit ini teman ini, kalau nggak disewakan itu kan menjadi beban malah. Pada zamannya waktu tahun 2010, 11, 12, oke, itu kita taruh invest 1 meternya 10 juta. Dalam waktu 1 tahun itu bisa jadi 20 juta.
tahun depannya bisa 40 juta. Ya sekarang udah nggak bisa lagi. Gitu. Saya yakin harga sudah ada adjustment yang real. Dan sekali lagi saya juga setuju kalau bisa kita beli apartemen khususnya, jangan beli gambar. Itu karena saya pun juga ada beli gitu ya, beli karena teman-teman punya gitu ya, nggak banyak lah, 1-2 nggak besar-besar. Itu dari yang dia gambar sama yang realnya itu juga beda, Pak. Betul. Nah ini kan kadang-kadang mengecewakan. Ini kita ngomong nama besar loh, pengembang besar, tapi saya nggak usah ngomong teman saya. Jadi hal seperti ini sangat mencerahkan. Menurut saya lebih bijak kalau kita beli lebih mahal dikit, tapi sudah ada barangnya. Ada paling nggak udah jadi 90%. Ya, kalau masih 30% pun juga masih lama ya, Pak. Apapun bisa terjadi kan. Apalagi dengan pengalaman terakhir dengan adanya pandemi, orang butuh cash, kemudian unit-unit dia yang sudah dia beli sebelumnya, akhirnya dia harus lepas dengan harga murah. Waktu kita bincang-bincang sama temannya Bapak itu, mendingan kita beli yang sudah jadi. Siapa tahu juga ada yang mau jual, harga sudah didiskon, ya kan? Nah, itu oke, karena barangnya udah jelas, tinggal kita beli, kagak ada, nggak ada was-was, jadi enggak gitu. Nah, itu sih Pak. Jadi ya ini buat teman-teman yang tertarik investasi di properti sih menurut saya. Ya tapi kalau masih mau beli ini borong ini ya silakan, tapi uang dia. Kalau saya ada gini Pak, saya mau sharing juga. Ada sedikit kekhawatiran dari saya tentang DKI. Kenapa? Karena IKN kan sudah benar-benar lagi dikerjakan. Serius, pemerintah bagus sekali. Saya udah kesana 2 kali. Maka kalau saya sendiri sebagai pengembang, ya walaupun pengembang yang kecil atau menengah, mungkin di DKI saya sudah kurang berminat lagi. Ya, mata saya otomatis tertujunya di IKN, Kalimantan Timur itu. Atau kalau kita mau bicara tentang umpamanya bicara pensiun, ya, sama saya umurnya nggak beda banyak lah. Saya pun udah mikirin gitu. Nanti 10 tahun lagi saya umur berapa? 65 umpamanya. Mau di mana kan? Terpikirlah yang namanya pertama adalah Bali. Kenapa? Karena Bali masih dimanapun juga makan ya, tentang makanan jauh lebih murah. Gitu? Nah, hal-hal kayak begini saya cuma hanya ada kekhawatiran dikit, Jakarta itu bisa menjadi seperti Jepang. Ya, Tokyo khususnya. Terlalu mahal sehingga orang banyak sudah pindah kan. Itu. Jadi harganya si Tokyo itu tidak bisa lagi kemana-mana. Stagnan gitu. Itu yang saya cuma bisa sharing. Ya, setuju sih Pak. Sama, saya juga pikir kalau saya nanti someday mau menikmati hidup, walaupun tetap saya dulu saya terkagum-kagum sama konsepnya Robert Kiyosaki, retire young, retire rich. Sekarang sekarang saya tadi Bapak bilang di Bali. Oke, saya juga punya impian seperti itu Pak, mau tinggal di Bali, tetapi tetap di usia-usia yang orang bilang sudah pensiun, saya tetap tanda kutip berkarya. Tidak harus nyangkul sawah kerja, kan pekerjaan kayak kita bukan sesuatu yang fisik kan, pikiran, terus kita konsep bisnis gitu ya. Kalau kita tiba-tiba pensiun malah jadi ini Pak, namanya bahaya, istilahnya jadi pikun, ya kan? Iya, nah saya setuju. Sambil kita nikmati masa tua, tetap kita berkarya untuk memberikan dampak buat masyarakat kan. Betul. Saya pernah ambil ilustrasi gini Pak, ada seorang dokter, dia pinter sekali. Kemudian dia targetkan dia akan pensiun di usia 55. Ketika usia 55, dia sudah mengumpulkan kekayaan, cukup nih, dia pensiun, dia keliling dunia. Setelah keliling dunia 1-2 tahun, dia bosan, karena dia sudah stop praktek gitu ya. Kalau menurut saya, ini sayang gitu, dia punya skill yang dia bisa manfaatkan untuk masyarakat. Karena di Jepang ada orang yang hidup sampai umur 110, dia masih praktek beberapa minggu sebelum dia meninggal dunia. Artinya di masa tuanya dia masih bisa memberikan dampak berkarya. Nah inilah yang kalau di orang Jepang bilangnya ikigai.
Salah satunya adalah never retire. Yes. Nah, kalau menurut Bapak gimana tuh Pak kalau konsep gitu? Saya setuju banget dengan itu. Jadi teringat dengan saya punya almarhum bapak saya. Iya. Ya sayangnya dia waktu itu kena kanker ya. Iya. Tapi sebelum dia sakit, dia masih sehat, kerja terus walaupun umurnya sudah 80. Iya. Jadi di sana itulah yang memotivasi saya gitu. Kita anak-anak muda kenapa sih mau sedikit-sedikit pensiun gitu. Iya. Dalam artian itu pensiun ya semi pensiun lah. Iya. Gak usah ngoyo lagi, gak usah ngotot lagi. Toh kita udah umur segini makan juga 2 kali. Iya. Iya nggak? Iya. Udah nggak bisa lagi kayak dulu kan. Iya. Harus dijaga. Tetap harus berkarya. Saya percaya bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk jadi malas-malesan. Iya. Itu aja. Betul. Dan bisa berdampak tadi kata-kata Pak Cak. Iya. Persis kan? Iya. Karena kan kita sebagai makhluk hidup gitu ya, kalau kita cuman berdampak sama diri sendiri, kita tidak bisa memberikan dampak buat egois satu. Ya. Kedua, ketika Bapak berbisnis kan sebenarnya Bapak juga menciptakan lapangan kerja kan. Itu kan dampak Bapak sebagai seorang bisnismen. Yes. Ketika Bapak bikin lagi properti, bikin lagi hotel, bikin lagi restoran, Bapak buka lagi tuh lapangan-lapangan kerja kan. Nah, inilah yang sebenarnya mungkin banyak orang nggak sadar gitu bahwa kalau dia stop totally pensiun, misalkan Bapak nih sudah happy nih, udahlah, uang saya udah banyak, tiap hari saya mau keliling dunia, terus Bapak tidak expand bisnis gitu ya, Bapak tidak membuka lapangan kerja baru. Makanya saya nggak setuju sama orang yang bilang, greedy amat sih dia, buka lagi. Lah justru bagus menurut saya. Yeah. Menurut Bapak gimana Pak? Selama dia tidak ada ketamakan, nggak ada kegreedian. Iya. Kan banyak orang ini sekarang jatuh gara-gara dia tuh tamak ya. Mau apa ya, jor-joran lah. Iya. Dia mau paling gede. Iya. Dia lupa bahwa keuangan dia tidak sekuat yang dia pikirkan. Iya. Kan kita harus benar-benar berhitung kekuatan kita. Over leverage atau gearing akhirnya membuat dia kehilangan juga. Intinya ekspansi boleh, tapi juga harus memperhatikan kekuatan. Hati-hatian. Ya setuju. Tenaganya sendiri berapa kuatnya harus semua diukur. Iya. Oke. Terus yang terakhir nih Pak, kan belakangan ini banyak orang-orang di Indonesia lah khususnya ya. Sebenarnya awalnya tuh rajanya money game Ponzi itu kan di Malaysia. Terus banyak orang Malaysia yang bawa sini, banyak orang Indonesia yang terinspirasi, wah enak nih cari duit dari ini. Kemudian muncullah beberapa money game Ponzi. Bahkan yang terakhir yang heboh itu beberapa robot trading Ponzi. Yang terakhir kan ada yang ketangkep lagi tuh, Wahyu Kenso dari saya nonton itu. Dari ATG gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa ya, orang-orang kita kok kayaknya gampang banget ya melihat sesuatu yang menjanjikannya luar biasa langsung diambil ketimbang menjalankan sesuatu yang harus susah payah dulu gitu. Sepertinya kayak mau jalan pintas. Tadi Bapak bilang ketamakan, itu saya setuju. Mungkin karena dia tamak, orang banyak yang kesel karena saya sebut bebek dungu gitu ya. Itu yang saya seneng itu. Iya, bebek dungu gitu ya. Lah, saya bilang kalau mungkin saya belum tentu 100% benar juga, karena ada orang dia cerdas. Mungkin dia cerdas, bahkan accountant Pak. Accountant kan bisa hitung-hitung gitu ya, tapi main gitu. Nah, kalau menurut Bapak fenomena ini apa ya? Kan ini udah susah pandemi, terus begini orang banyak jatuh. Menurut pandangan Pak Tony apa? Ini menarik sekali Pak. Sebelum saya jawab itu, jadi begini. Saya tuh lebih appreciate ya teman-teman yang mereka orang katakan yang sukses, yang mampu, lebih baik benar-benar membuka lapangan kerja yang real, namanya real business. Bukan berarti saya juga empati dengan yang namanya saham. Saham itu saya percaya banget karena saham ada intrinsic value-nya. Nah, tapi kan kita perlu real business. Gimana orang-orang itu perlu makan. Betul. Tidak semua orang yang bisa main cuma dengan budgetnya dia, cari uang di sana kan. Sehingga saya balik dengan pertanyaan tadi, Pak, balik lagi orang itu ada ketamakannya. Dimanapun juga ada ketamakannya, mau cepet-cepet kaya. Uangnya nggak salah, tapi ketamakannya yang bikin dia salah. Dijanjikan
dijanjikan dengan PHP ya, apa? Harapan palsu. Pengharapan palsu. Nah, ini yang bisa mengkalutkan pandangan dia. Seorang pintar apapun juga, ketika dia dibujuk rayu, apalagi sama temennya yang sudah berhasil juga, quote unquote ya, dia berhasil, wah bro, ini gue udah untung nih, kemarin gue baru WD umpamanya 10 juta gitu kan, tiap hari dibilangin begitu, siapa yang nggak kenal Pak? Daripada gue susah-susah jadi accounting, gue cuma bayarannya umpamanya 10 juta, 15 juta, padahal kan dengan uang itu pun dia juga sudah cukup gitu. Belum lagi kalau yang ngajaknya pemuka agamanya. Wah, ini pemuka agama gua nih, masa gua nggak percaya? Itu repot. Itu repot lagi. Lebih baik janganlah, kalau bisa ya pemuka agama mengajarkan kita berproses. Saya percaya dengan berproses. Ya, Pak ada di sini, saya ada di sini, semuanya ada prosesnya. Jatuh bangun sering Pak. Ya, seorang pengusaha kok adalah kita jatuh 2-3 kali. Tapi itulah maknanya kenapa kok kita jatuh. Karena supaya kita bisa belajar untuk bangkit kembali. Betul Pak. Itu Pak. Good Pak. Nah, ini terakhir Pak, apa pesan Bapak buat teman-teman nih yang nonton channel saya ini Pak? Terus nonton Pak Chandra punya. Thank you. Karena saya sendiri sering nonton Pak Chandra karena mencerdaskan. Dan saya suka orang yang meluruskan. Kalau ada kesalahan, dia berani berkata apa adanya, walaupun pasti ada hater, itu biasa. Tapi kalau tidak ada orang yang counter, akhirnya itu bisa bahaya. Jadi semua orang bisa liar. Orang yang salah kelihatannya benar semua. Gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya yakin bisa mendatangkan sejumlah inspirasi lah. Nanti Tiga Tokan ngomong banyak ya. Amin. Buat teman-teman yang nonton channel saya ini. Oke Pak, jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, itu saja bincang-bincang saya dengan Pak Antoni. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.